pun asuh deh, buat kopi. Udah dapat carilah orang Islam Pak, supaya masuk nur dalam minumnya. Tapi tak nyaman tak yoga ini, ya perasaan mudah nyaman. Makanya kita berbagi haji, bagi umroh, ulama kali tahu sunnah ya belanja itu di Madinah sana Makkah. Nak belanja ceret je kain je Madinah non belanja. Bisa di Makkah. Mengapa? Alasan pertama kita ulama di Makkah tengah ibadah. Umroh itu nak di Madinah tengah ibadah. Masa kacau orang belanja. Kalau ingat-ingat dan ketel boleh. Tengah tawa belanja ketel. Mau tawa di Madinah kita di Madinah mau. Satu, yang kedua, mengapa kita nak boleh belanja di anu? Karena kita bantu anak cucu yang orang ngaki ngulung Nabi. Siapa deh? Orang Ansor di Madinah. Waktu Nabi diusir dari Makkah, orang Madinah menerima Tola al-Badru alaina. Ini cucu orang lah yang sekarang jualan dia. Maka kita niat belanja bantu dia supaya kita mendapat barokah. Janji itu maksudnya. Hadirnya. Begitulah. Ngapa lalu tak boleh bunuh habis ya? Setan di rumah. Lalu bermula liur orang beriman, surah baca Quran, surah selawat, itu obat. Mana dalilnya? Tahnik. Orang menahir, azankan, komatkan, bacakan kulullah. Jadi kanannya baca kulullah. Surah Ikhlas. Kata Rasulullah, orang siapa yang anak baru lahir baca kulullah telinganya, insya Allah berikan sifat ikhlas dalam hati anak itu sampai dia meninggal dunia. Yang kedua baca Inna Anzalna, itu yang kitab Nihayatuz Zain. Karena ulama terbesar Indonesia, Imam Nawawi Al-Barkaini, yang ingin Madinah semua. Orang sampai waktu anak lahir dibaca Inna Anzalna tinggikan anak-anak, maka ini anak kata Rasulullah tidak akan ditambah berzina sampai meninggal dunia. Baru ditahnik, tahu tahnik? Kunyahkan kurma. Siapa yang punya? Usahakan orang yang soleh, yang baca Quran. Usahakan orang yang lamis. Lamis juga kalau dia pengaruh. Rasulullah munyah kurma, nyari, berikan Hasan Husain. Oh, sampai belum. Itu tahnik, sunnah dari Nabi waktu melahirkan. Mengapa Nabi tahnik syariat kayak gini dengan kurma? Daam, tidak liur orang beriman obat. Masukkan barakah. Nah, ketika air liur dibuang di WC, setan karena sholat orang mukanya menghitam, orang selaka pinggang patah, lari ke rumah diludai, baik penyakit. Gaya dari musuh. Tapi mana di air di bandul, tidak tahu musuh. Orang itu adalah halus dengan agama tuh, bukan semacam-macam kita yang tidak banyak dan paham tuh. Hadirin, itulah akhlak. Maka di mana puncak rahmat yang Allah berikan kemudian amal Nabi itu di masjid. Wa ma arsalnaka illa rahmah. Nabi ditanya, ya Rasul, orang masuk surga karena apa ya Rasul? Karena rahmat Allah. Engkau ya Rasul, amal banyak, masuk surga karena rahmat Allah. Maknanya orang bisa beramal, bersedekah, berzikir karena rahmat Allah. Mudah dari rahmatnya Allah. Tidak bisa. Sekarang di mana puncak rahmat? Masjid. Allah tahli abwaab rahmat. Maka bapak ibu usah tinggalkan masjid. Walaupun ibu-ibu kebaikannya sholat di rumah, di masjid jangan dilarang kata Rasulullah. Dan tempat ibu berjuang di rumah. Tapi bapak-bapaknya jangan coba-coba sholat di rumah kalau tidak ada uzur. Masjidlah tempatnya. Karena kita tidak ada lagi. Mulai dia perempuan rumah aja semuanya. Makanya di rumah buat musola bu. Musola rumah macam Siti Maryam ada tempatnya. Etika pun boleh di sini. Mulai Ramadan orang akan etika masjid, ibu etika di musola di rumah. Boleh, boleh kita. Boleh. Baca Quran tahajud di sini. Bapak datang ke masjid. Itulah ciri-ciri kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Datang ke masjid. So itulah diajari anak waktu lahir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat dunia itu alam final alam rahim dah lewat, alam arwah dah lewat, alam dunia menentukan kau gagal selama-lamanya, kau sukses dunia dan agama, sukses selama-lamanya. Apa yang pertama ajar Allahu Akbar, Allah paling besar, doakan Allah. 4
kali Allah Akbar nih. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Maknanya apa? Kebesaran 4 penjuru, utara, selatan, timur, barat. Semua Allah yang kuasa. Ketika sampai dipanggil Allah, disaruh Allah, ustaz dah adik lain, kalah kasih. Kantor kacikan, pasar kacikan, sapi kacikan, kebun kacikan, umi kacikan, besarkan Allah. Walaupun tengah rapat, berhenti, pagi ke masjid, tutup doa, usah nak duduk, mendengar cipta. Pak, azan kita tunda rotak kita sentak, nunggu azan. Nah, kita lanjutkan lagi Pak, sampai ngajarin macam ini. Itu kan dipanggil hayya 'alas shalah. Hayya apa? Situ yo, salat berjamaah. Iya berarti ngapain lalu ini ke cipta? Bentar Pak. Alanya gitu. Yo. Tadi saruan Allah itu apa? Kita itu loh Pak, yang dibalik toke bos gaji juta sebulan, jam 2 subuh di teleponnya kita datang, hujan kilat guntur patir ngamal, jam 2 subuh hujan. Bos, aduh bos, dan mati longor, bos, kayu datang mat sama sikit mat, kalau polisi tahu hayat ke mana, cepat masukkan ke gudang lah, bos, jam 2 subuh berangkat. Terima kayu dari truk, masuk gudang. Ngapain? 5 juta sebulan. Apa perintah bos? Siap datang. Undaan datang, dipacat bos. Laka. Itu kita sudah salah dan murah. Tetapi Allah yang balik kita bukan 5 juta sebulan. Sehari berapa? Sewanya mati. Sewe ginjal berapa? Sewe jantung berapa? Sewe sehat berapa? Kemudian di dalam ilmu kesehatan, saya baca juga hasil kita kalau udah sharing informasi di YouTube ya. Ternyata dengan seringnya kita membaca Al-Quran ya, salah satunya dengan kondisi kita, mohon maaf, udah tadi saya katakan 50 tahun ke atas tuh ya. Salah satunya ya, untuk mengurangi atau menghindari kepikunan. Pikun. Lupa labi kalau bahasa kata orang kampung. Nah, jadi kadang-kadang kalau udah pikun dan lupa labi itu jangankan dengan bininya, dengan diri seorang pun lupa. Tapi lebih parah lupa dengan seorang daripada lupa dengan bini. Bahaya kalau lupa dengan bini ya. Artinya bahwa Al-Quran ia membuat otak kita menjadi encer. Tentulah dengan membaca Al-Quran tidak sekedar kita hanya membaca, usahakan ketika kita membaca itu disiapkan dua, dibaca dengan terjemahannya. Karena yang paling baik adalah selain setelah membacanya, yang mengerti apa yang dibaca, yang ketiga mengamalkan apa yang telah kita baca. Jadi kalau membaca baru yang pertama. Kalau udah baca, mengerti dengan apa yang kita baca, dengan apa yang kedua. Yang ketiga, kalau udah kita baca, kita mengerti dan kita mengamalkannya, berarti tingkat yang paling sempurna, paling paripurna. Tapi paling enggak usahakan bahwa kalau kita baca Al-Quran sedikit banyak kita ingat bahwa dengan terjemahan banyak. Jadi kalau isi Al-Quran, karena biasa kebetulan beli ada Quran yang besar yang ada terjemahannya, jadi sambil kita satu ayat kita baca. Kadang-kadang itu kan bukan lagi terjemahan satu ayat ya, per huruf, per suku kata, udah ada dengan nanok di bawah itu pasti ada dengan arti-artinya. Jadi membuat kita akan otak kita berpikir cerdas. Jadi tidak bergerak. Jadi ibaratnya kalau boleh dikatakan oleh ilmu kesehatan, Al-Quran ini punya daya magnet yang luar biasa, setrum, mengecas otak kita, pikiran kita sehingga tidak beku, tidak. Mohon maaf, kadang-kadang kalau kita itu kalau udah kadang-kadang umur dari 50 pergi, kalau udah pingsi itu kan kadang-kadang kena malas nak kemana-mana, sampai nak kita nak baca Al-Quran padahal kita tidak kemana-mana pun malas. Akhirnya membuat pikiran tidak berjalan, otak tidak berputar, badan tidak bergerak. Pada akhirnya mohon maaf, ia akan menimbulkan penyakit stroke, penyakit hati, jantung, apa dan sebagainya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa kesenangan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Tadi beliau sampaikan, ibarat kita sudah naik dengan segala perjuangan sampai ke puncak, maka tidak ada lagi puncak di atas puncak.
Yang ada tinggal bagaimana kita turun, jangan sampai ngelojor, jangan sampai terguling-guling, jangan sampai kita diperdayakan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mungkin tidak naik pesawat, ingin naik pesawat lagi di atas pesawat, kira-kira bagaimana? Jadi kita insya Allah semuanya sudah pada posisi yang tinggi lah, boleh dikatakan seperti itu. Umur juga kita sama-sama sudah di atas setengah abad. Jadi si anak yang harus kita perjuangkan mati-matian sampai pada akhirnya kita melalaikan maksud dan tujuan kita. Kita semua sepakat bahwa kita ini ingin bahagia dunia dan akhirat. Siapa yang ingin bahagia, maka amalkan agama. Bagaimana cara mengamalkan agama? Ikut baginda Rasulullah SAW. Dari segi makan kita, tidur kita, muamalah kita, masyarakat kita, semuanya sudah lengkap dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kita semua